Sikap Guru Supriyani terkait pelaporan balik Aibda WH kini tengah jadi sorotan publik. Pasalnya, Supriyani awalnya begitu ngotot untuk melaporkan balik Aibda WH dan pihak lainnya yang menjerumuskannya dalam kasus pidana. Tapi kini, Supriyani mengaku tak memiliki dendam pada Aibda WH. Ia bahkan berharap tak ada lagi dendam di antara mereka. Dikutip dari tayangan diskursus.net yang menyiarkan obrolan Reza Indragiri bersama Guru Supriyani dan Andri Darmawan terungkap fakta-fakta tak terduga. Supriyani yang didampingi Andri Darmawan tak hanya ingin memperkara orang-orang yang telah menjerumuskan dia dalam perkara pidana, Guru Supriyani juga menginginkan mereka ditahan, sama seperti dia. Saat ditanya rencananya ketika nanti dinyatakan bebas tidak bersalah, Supriyani dengan tegas menyebut akan menempuh jalur hukum. Mungkin besok seandainya saya terbebas dari hukuman, supaya bisa juga merasakan apa yang saya rasakan saat ini. Orang-orang yang telah membuat saya menderita, supaya dia juga bisa merasakan apa yang saya rasakan selama ini, katanya. Reza lalu menanyakan apakah dia tidak capek menjalani proses hukum sangat-sangat panjang. Supriyani menyebut ada kuasa hukum yang siap membantu dan mendampinginya. Apakah Supriyani juga ingin mereka merasakan mereka tinggal di penjara? Guru SD ini mengangguk, supaya dia juga bisa merasakan, katanya. Bagaimana kalau tidak di penjara? Supriyani mengaku akan kecewa. Menurutnya keadilan itu akan terrealisasi ketika pihak-pihak tersebut bisa merasakan apa yang dia rasakan. Andri Darmawan, kuasa hukum Supriyani menambahkan, selama 6 bulan Supriyani telah merasakan penderitaan karena kasus ini. Bahkan Supriyani dan suaminya tidak bisa berpikir untuk bekerja sejak dilaporkan bulan April tahun 2024. 6 bulan Ibu Supriyani merasakan, tertekan batinnya. Seseorang lemah, merasa terintimidasi terus, sampai akhirnya ditahan, itu mereka ingin menuntut pertanggungjawaban, katanya. Menurut Andri, apabila Supriyani dibebaskan dan selesai perkaranya, hal ini akan membuat enak pihak-pihak tersebut. Enak dong mereka. Ibu Supriyani sudah kehilangan kebebasan beberapa hari, kenyamanan dalam hidup. Terus orang-orang ini mau lepaskan aja dong. Kan tidak adil dong bagi Ibu Supriyani, katanya. Apalagi, lanjutnya, proses etik saat ini sedang berjalan di kepolisian dan kejaksaan, dan itu tidak mungkin dihentikan begitu saja. Ini harus dituntaskan agar ini menjadi pembelajaran, bahwa kegiatan-kegiatan kriminalisasi, ada punishment-nya. Ada penghukuman, katanya. Sebagai lembaga bantuan hukum, Andri merasa memiliki idealisme untuk memberikan pembelajaran berharga di perkara ini bahwa penyalahgunaan wewenang dan merekayasa kasus ada hukumannya. Sementara dalam kode etik ada larangan tindakan yang tidak boleh dilakukan penyidik, manipulasi atau rekayasa kasus dan keberpihakan. Secara pidana, Andri bertekad akan melaporkan pihak-pihak ini dengan laporan palsu. Mereka juga harus dilaporkan polisi, diproses di BAP, supaya adil, tegas Andri. Tak lama kemudian, Guru Supriyani justru memberikan pernyataan lain. Supriyani mengungkapkan dirinya tak menyimpan dendam dengan keluarga Aibda WH menuduhnya memukuli anak mereka. Ia juga meminta hubungan keluarganya dengan Aibda WH tetap terjalin seperti dulu usai kasus ini selesai di persidangan. Kalau saya tidak ada dendamnya, dan saya harapkan untuk kedepannya tidak ada dendam di antara keluarga saya dengan keluarga Pak Bowo, Aibda WH, ungkapnya saat ditemui Rabu, tanggal 20 November tahun 2024, melansir dari Tribun Sultra. Mudah-mudahan kita tetap menjalin hubungan kekeluargaan seperti biasanya, lanjut Supriyani. Sementara itu, PN Andulo mengagendakan pembacaan putusan Majelis Hakim atas dakwaan perkara yang menjerat Supriyani pada Senin tanggal 25 November tahun 2024 atau bertepatan di HAT PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Kepala Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo ikut terseret dalam kasus Guru Supriyani yang diduga menganiaya murid, anak polisi. Perkara tersebut mencuat hingga muncul dugaan kriminalisasi, karena sejak awal Guru Supriyani tidak mengakui hal yang sudah dituduhkan. Di samping itu, Guru Supriyani diduga mengalami percobaan pemerasan karena adanya permintaan uang damai dari pihak kepolisian.
Kasus guru Supriyani tersebut menjadi perhatian publik luas hingga Komisi 3 DPR RI berencana memanggil Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Rencana Komisi 3 DPR RI memanggil Kapolri guna mendiskusikan kasus dugaan penganiayaan yang menyandung guru honorer bernama Supriyani. Kapolri Listio dilaporkan akan dipanggil oleh Komisi 3 pada hari Senin, 4 November 2024. Anggota Komisi 3 DPR RI, Muhammad Nasir Jamil, berujar pihaknya akan menyampaikan beberapa hal penting dalam rapat bersama Kapolri. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatensi munculnya dugaan permintaan uang dalam kasus guru honorer Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Bahkan Jenderal Listio telah menurunkan Divisi Profesi dan Pengamanan Polri atau Propam untuk mengusut isu permintaan uang damai hingga 50 juta rupiah di kasus Supriyani. Hal tersebut disampaikan Jenderal Listio saat menghadiri rapat kerja bersama dengan Komisi 3 DPR RI secara virtual, Senin, 11 November 2024. Terlihat dalam rombongan itu Kapolda Sultra, Irjen Pol Dwi Irianto ikut hadir bersama Kapolda lainnya. Salah satu pembahasan dalam raker tersebut yakni kasus guru honorer di Konawe Selatan, Supriyani, yang dituduh menganiaya murid SD kelas 1 di Kecamatan Baito, anak polisi. Termasuk juga adanya isu permintaan dana 50 juta rupiah supaya tidak ditahan. Ini juga kami turunkan Propam untuk mendalami kemudian menjadi jelas apakah fakta seperti itu atau sebaliknya, kata Kapolri. Lebih lanjut Kapolri menyampaikan, dalam kasus ini pihaknya sudah 6 kali mencoba melakukan upaya mediasi oleh penyidik namun, sampai saat ini belum ada kesepakatan. Beberapa waktu yang lalu mediasi juga difasilitasi oleh Bupati Konawe Selatan. Sebetulnya pada saat itu kedua belah pihak sudah sepakat berdamai. Namun kemudian tersangka mencabut kembali kesepakatan damai. Ini juga tentunya hal yang mempersulit kita untuk diselesaikan secara restoratif justice, katanya. Meski demikian, kata Listio pihaknya terus bekerja sama melakukan komunikasi dengan Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI untuk sama-sama mendiskusikan kejadian ini. Intinya kata Listio pihaknya terus memonitor, mengawasi serta mengikuti hal-hal yang menjadi perhatian publik.